Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Kita bareng-bareng lagi sharing tentang firman Tuhan yang berjudul tentang Love Never Fails. Nah, jadi teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk tahu dulu arti kasih. Jadi di sini kasih dapat diartikan sebagai perasaan atau sikap cinta yang mendalam, perhatian dan penghargaan terhadap seseorang atau sesuatu yang biasanya melibatkan niat baik dan pengorbanan. Nah, di sini ada dua versi kasih, yaitu berdasarkan kebenaran dan berdasarkan dunia. Berdasarkan kebenaran, kasih sebagai perintah Tuhan, kasih itu agape, kasih itu yang mengorbankan atau pengorbanan, kasih yang mau mengampuni, kasih yang tidak pernah gagal. Lalu yang berdasarkan dunia, kasih romantis, kasih yang terkadang bersyarat, kasih yang berdasarkan keinginan atau nafsu. Teman-teman bisa lihat di sini dua perbedaan arti dari kasih itu sendiri, teman-teman. Nah, jadi di sini aku mau bahas tentang kasih antara mentor dan mentee dan juga kasih antara anak dan orang tua. Aku mau bahas tentang kasih antara mentor dan mentee. Prosesnya teman-teman, di sini aku mau ceritakan bagaimana proses aku sebelum dimentori. Jadi sebelum dimentori, aku percayakan kebenaran, tapi kebenaran itu berdasarkan pemahaman aku sendiri karena aku nggak punya mentor pada saat itu. Jadi aku mulai memberi pemahaman kepada kebenaran itu sendiri berdasarkan pikiran aku sendiri, dan segala tindakan yang aku lakukan itu aku merasa itu sudah benar atas dasar pemahaman yang aku dapat dengan sendirinya. Nah, lalu yang kedua, setelah aku bertahun-tahun memiliki pemahaman itu sendiri, akhirnya Tuhan memberi aku mentor. Dan dalam proses mentor dan mentee ini, aku merasa di situ ada yang namanya penerimaan atas segala kekurangan aku, kelemahan aku, dan akhirnya aku sebagai mentee merasa didengarkan. Karena merasa didengarkan dari hal-hal sepele sampai hal-hal yang nggak sepele, aku belajar untuk mau memiliki hati yang taat untuk dimuridkan. Dan akhirnya ketika aku mau dimuridkan, aku bukan hanya mau dimuridkan, tapi ada tindakan-tindakan yang aku lakukan, seperti aku mau belajar segala hal-hal yang tentang firman Tuhan. Aku juga belajar tentang diri aku sendiri, belajar ngerti diri aku sendiri, kenal kekurangan aku, kelemahan aku sendiri, sehingga dari situ ada tindakan-tindakan yang aku ambil untuk aku kalau ada kekurangan aku nggak stay di situ, tapi aku mulai pelan-pelan bertumbuh ke arah situ, mengambil tindakan-tindakan seperti belajar soft skill dan hard skill aku, terutama di dalam dunia pekerjaan, teman-teman, dimana teman-teman aku di dalam dunia pekerjaan sudah mulai merasakan hasil dari apa yang aku lakukan, atau tindakan-tindakan aku untuk mau taat, untuk mau dimuridkan. Awalnya aku nggak ngerasa bahwa hidup aku berubah, walaupun sekeliling aku merasa berubah, tetapi pada akhirnya aku mulai merasakan pelan-pelan ada perubahan di dalam diri aku sendiri. Walaupun awalnya aku mengelak, nggak mungkin, tapi ya memang aku tidak bisa mengelak. Memang benar-benar aku juga ngerasain ternyata ada di situ Tuhan bekerja. Dan akhirnya aku mulai semangat untuk melakukan dan mau belajar terus-menerus, teman-teman. Nah, lalu bagaimana antara kasih orang tuaku dan aku, teman-teman? Di sini juga ada prosesnya aku sendiri, bahwa aku melihat keberadaan kedua orang tua aku itu adalah satu kesalahan di dalam kehidupan aku, sehingga aku mau kabur dari mereka, melarikan diri dari mereka. Tetapi ketika aku melihat bukan hanya aku mau kabur dari mereka dan melihat mereka adalah satu kesalahan,
Dimana pada akhirnya aku juga melihat diriku adalah satu kesalahan Tuhan. Yang Tuhan lakukan dalam hidup aku adalah ketika Tuhan menciptakan aku ke dunia ini. Itu adalah satu kesalahan besar dalam hidup aku, dimana akhirnya aku membenci mereka dan aku merasa tidak adanya penerimaan di dalam diri mereka, atas adanya diri aku atas adanya diri aku di dalam kehidupan mereka. Lalu ketika aku sudah dilakukan pemuritan, aku pelan-pelan mau mengampuni mereka. Prosesnya nggak gampang, nggak mudah. Prosesnya juga aku jatuh bangun, aku harus melawan pikiran-pikiran aku yang dulu-dulunya orang tua aku mungkin mukulin aku, orang tua aku mungkin ngata-ngatain aku yang nggak benar. Nggak gampang teman-teman prosesnya. Trauma-trauma aku yang datang ketika aku mulai pelan-pelan mengampuni mereka. Disitulah yang tidak disukai iblis, teman-teman, ketika kita sudah mulai mau bertumbuh dan kita mau mengambil satu langkah aja teman-teman yang mau kita ambil, iblis akan bertindak untuk kita nggak sampai ke tahap selanjutnya. Dan itu prosesnya nggak gampang teman-teman, tapi pada akhirnya aku tetap mau untuk punya hati, belajar mengerti hati mereka dan memahami mereka secara perlahan. Dan pengampunan itu mulai ada walaupun berproses. Nah, tindakan yang aku ambil, aku mulai belajar teman-teman menerima mereka. Mereka orang tua aku, kekurangan, kelemahan mereka, kelebihan mereka, bagaimanapun mereka kedua orang tua aku. Dan aku kalau bukan karena mereka, aku juga nggak mungkin lahir ke dunia ini. Dan aku mulai membagi waktu untuk mereka. Dulu tuh aku nggak pernah yang namanya kasih waktu aku buat mereka. Mau diajak jalan-jalan kemanapun, aku selalu aja ada alasannya aku sibuk, alasannya aku nggak bisa, ada aja alasannya teman-teman. Tapi sekarang aku mulai belajar untuk mau kasih waktu buat mereka. Dari mulai aku jalan-jalan bareng mereka, mamaku minta aku temenin, ya aku temenin teman-teman. Dan di situ prosesnya nggak gampang. Aku juga belajar mulai ngertiin mereka bahwa mereka itu belum tahu apa arti kebenaran. Jadi aku mulai mendoakan mereka agar mereka tahu kebenaran, agar mereka tahu Tuhan itu sendiri bukan cuman datang ke gereja sebagai satu kewajiban, tapi juga aku sangat rindu melihat mereka untuk mereka bisa percaya sama Tuhan sepenuhnya. Itu teman-teman. Oke, di sini ada 1 Korintus 3 ya teman-teman, 3 ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Dari aku sebagai menti, teman-teman, Tuhan yang memberikan aku pertumbuhan secara perlahan. Dan aku pun juga sebagai anak, Tuhan juga memberikan aku perlahan-lahan suatu pertumbuhan. Dan itu adalah kita hidup di dunia ini nggak sia-sia teman-teman. Ada satu alasan kenapa Tuhan ciptakan kita ke dunia ini, sehingga kalau kita mau punya hati yang taat sama Tuhan, apapun yang ditanam oleh Opa Vero di dalam hidup aku, Tuhan pasti memberikan itu pertumbuhan teman-teman. Jadi teman-teman, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan pasti punya yang namanya satu tujuan, yaitu bahkan Tuhan memberi kita nasihat atau perintah untuk mengasihi juga, dia punya satu tujuan. Itu bagaimana tujuan kasih ini bukan apa, tapi siapa teman-teman. Jadi kita lihat, yang kita pandang siapa, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana dia mengasihi hidup kita teman-teman, bagaimana dia rela menderita untuk kita. Yang tadi aku bilang, kasih berdasarkan kebenaran. Dia melakukan semuanya teman-teman, sehingga sebagai anak-anaknya kita pun juga bisa melakukannya
dan kita melakukannya itu untuk siapa? Yang tentunya untuk Tuhan Yesus Kristus, teman-teman. Udah selesai teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan.